Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Samsudin, NIM 24050200010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang kebijakan pendidikan Islam di era revolusi industri 5.0. Nah, pendidikan Islam dihadapkan pada era baru revolusi industri 5.0, di mana revolusi industri 5.0 hadir sebagai jawaban atas kritik terhadap revolusi 4.0 yang terlalu menekankan pada otomatisasi dan efisiensi, namun seringkali mengabaikan dimensi kemanusiaan. Nah, pada fase 5.0 ini manusia dan teknologi diposisikan sebagai mitra yang sejajar, bukan lawan atau pengganti. Nah, dalam konteks pendidikan, ini berarti tidak hanya fokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai, dan empati manusia. Nah, pendidikan Islam memiliki posisi yang strategis dalam hal ini sebab ia secara historis berfungsi sebagai sarana transformasi nilai dan pembentukan akhlak. Nah, sekaligus pencetak SDM unggul dan berakhlak mulia secara intelektual dan spiritual. Nah, kita perlu memahami revolusi industri 5.0, di mana ini lebih menekankan kepada keberlanjutan, resiliensi, dan kesejahteraan manusia. Nah, dalam pendidikan Islam mengharmonisikan ilmu, pengetahuan, dan nilai moral atau akhlak untuk membangun kecerdasan digital dan spiritual itu sendiri. Nah, adapun tantangan dan kebijakan pendidikan Islam di era revolusi industri 5.0, yang pertama, kebutuhan akan kurikulum yang holistik dan adaptif, di mana kurikulum terpadu pendidikan Islam saat ini masih banyak berfokus pada transmisi ilmu-ilmu klasik dan belum cukup terintegrasi dengan pengetahuan modern dan kebutuhan pasar global. Di mana tantangan kebijakan yang muncul adalah bagaimana menyusun kurikulum integratif yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan digital, kreativitas, dan kewirausahaan berbasis syariah. Karena kurikulum belum sepenuhnya beradaptasi dengan kebutuhan abad ke-21. Nah, adapun tantangan yang kedua itu preservasi nilai dan etika di era digital. Yang pertama, disinformasi, di mana disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan secara sengaja oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik, merusak reputasi, atau menciptakan ketegangan sosial. Nah, tidak seperti dengan misinformasi, di mana misinformasi ini adalah yang salah tetapi tidak disengaja. Nah, disinformasi merupakan tindakan yang terorganisir dan strategis, di mana disinformasi dalam konteks pendidikan, dalam dunia pendidikan, itu disinformasi berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, integritas akademik, dan pemahaman siswa terhadap realitas. Nah, ini akan menimbulkan isu-isu manipulatif tentang kebijakan pendidikan yang menyesatkan guru, siswa, maupun orang tua siswa tersebut. Nah, ini akan berdampak akan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan terbentuknya opini atau sikap ekstrim karena informasi yang menyesatkan tersebut. Nah, selanjutnya radikalisme digital, di mana radikalisme digital ini merujuk pada proses penyebaran paham radikal melalui media digital seperti media sosial, forum daring, website, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram. Nah, banyak remaja dan mahasiswa menjadi sasaran rekrutmen radikalisme digital dikarenakan lemahnya literasi digital dan pemahaman agama yang dimiliki oleh siswa maupun mahasiswa tersebut. Nah, pendidikan Islam harus memperkuat pemahaman moderatnya adab berdakwah dan logika berpikir kritis agar
siswa maupun mahasiswa tidak mudah terpapar oleh hal tersebut. Nah, selanjutnya krisis identitas moral. Nah, di mana tantangan besar di era modern terutama di tengah arus globalisasi, individualisme dan teknologi yang semakin menggantikan relasi manusia. Nah, adapun peluang yang pertama itu optimalisasi teknologi untuk akses dan pembelajaran. Nah, pembelajaran personal di mana pembelajaran personal ini AI atau aplikasi kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI ini untuk kurikulum yang adaptif. Contohnya platform Tasfis berbasis AI. Nah, jangkauan global platform daring menyebarkan dakwah dan ilmu Islam, di mana aksesibilitas materi digital untuk siswa di daerah terpencil. Nah, di mana selanjutnya peluang yang kedua itu mengintegrasikan nilai dan keterampilan abad keterampilan ke-21. Nah, pada peluang yang kedua ini kita perlu pengembangan karakter, di mana pengembangan karakter ini akan membentuk akhlak mulia melalui gamifisika etika dan inovasi halal, yaitu pembangunan startup berbasis syariah, di mana inovasi halal pemerintah dan otoritas pendidikan dapat menciptakan kebijakan yang mendukung tumbuhnya inkubator inovasi Islami di lingkungan kampus dan pesantren, seperti startup syariah, aplikasi zakat digital, dan marketplace lainnya. Nah, hal ini sejalan dengan kebutuhan membangun ekosistem ekonomi kreativitas Islami di era digital, di mana kecerdasan spiritual relevan untuk memandu penggunaan teknologi secara bijak. Nah, adapun peluang yang ketiga itu globalisasi pendidikan Islam melalui platform digital, yaitu memerlukan peluang kolaborasi tanpa geografis. Nah, di mana kebijakan pendidikan Islam ini di era revolusi industri 5.0 perlu dirancang dengan pendekatan futuristik, inklusif, dan berbasis nilai. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur, krisis kurikulum, dan resistensi budaya harus dijawab dengan strategi inovatif berbasis teknologi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Nah, justru di tengah disrupsi zaman ini, pendidikan Islam memiliki peluang emas untuk meneguhkan kembali perannya sebagai penyeimbang peradaban. Nah, di mana perannya sebagai penyeimbang peradaban itu untuk menyatukan teknologi dan spiritualitas, mengintegrasikan kecerdasan buatan dan kecerdasan hati manusia. Nah, terima kasih. Terima kasih, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.